Selamat bertemu kembali teman-teman dengan channel Om Ahayu TV, channel yang mengulas tentang budaya, cerita-cerita, dongeng-dongeng, dan sejarah terutama di daerah Pulau Jawa. Pemirsa, pada episode yang lalu, yaitu episode ke-7, dikisahkan tentang penyerbuan Kerajaan Mataram ke daerah Mataram Kota Gede, atau perang antara ayah angkat terhadap anak angkat, yaitu Raja Pajang yang bernama dengan Sultan Hadiwijaya dengan anak angkatnya yang bernama Panembahan Senopati. Mari kita simak dongeng tersebut. Salam Omakayu, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Perang yang berlangsung di Prambanan tersebut tidaklah berlangsung lama dan diakhiri dengan mundurnya pasukan dari Pajang. Pasukan Pajang mengemasi barang-barang bawaannya berupa tenda, alat perang, serta bahan makanan yang telah dipersiapkan oleh pasukan Pajang. Iring-iringan kepulangan pasukan Pajang tersebut sangatlah banyak sekali, karena memang sisa pasukan Pajang yang masih hidup jumlahnya masih 2 kali lipat dari pasukan Mataram. Banyak di antara para prajurit dan para pemimpin pasukan Pajang ada yang kebingungan. Mereka bertanya kenapa belum kalah, tapi sudah disuruh mundur dan pulang. Pertanyaan itu pula yang menjadi kebingungan para anak dan putra-putra mantu Sultan Hadiwijaya. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka para prajurit saling berbisik. Mereka berpikir tidak bakalan akan dapat hadiah dari Sultan Hadiwijaya karena perang belum dimenangkan sepenuhnya. Teman-teman Om Ahayu TV sudah menjadi kebiasaan bahwa apabila dalam suatu peperangan, maka kerajaan akan memberikan hadiah bagi prajurit yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Hadiah bisa berupa uang, perhiasan, pusaka, kenaikan pangkat, kedudukan, kadang rumah dan tanah. Baik teman-teman pecinta Om Ahayu TV, kita kembali ke cerita perjalanan pulang Sultan Hadiwijaya dan pasukannya. Dalam kepulangan tersebut, Sultan Hadiwijaya mengendarai seekor gajah yang sangat besar dibanding gajah-gajah yang lainnya. Sultan Hadiwijaya yang sudah sepuh itu pun sangat kelihatan gagah dan perkasa di atas gajah kesayangannya. Di bagian dekat kepala gajah tersebut ada seorang yang mengendalikan gajah atau kusir yang sesekali berteriak dan memukul gajah dengan tongkat agar gajah menurut perintahnya. Kemudian di kiri dan kanan belakang gajah besar tersebut ada gajah-gajah yang lebih kecil yang jumlahnya lumayan banyak. Maklum teman-teman, itu adalah pasukan gajah yang sangat terkenal di kala itu. Kemudian di bagian depan pasukan terdapat pasukan berkuda yang membawa senjata pedang dan tombak serta bendera panji-panji kerajaan Pajang. Di bagian belakang pasukan gajah masih diisi oleh pasukan berkuda, dan pada bagian akhir diisi oleh pasukan dengan berjalan kaki, serta pasukan perbekalan yang ditarik dengan kerbau atau sapi. Dalam perjalanan pulang tersebut, Sultan Hadiwijaya tersenyum bangga terhadap putra angkatnya tersebut, karena telah membangun Mataram dengan majunya. Di dalam perjalanan tersebut, pasukan Pajang nampak lesu, dan tiba-tiba gajah yang ditunggangi Sultan Hadiwijaya mengangkat kakinya ke atas dan kemudian gajah tersebut menjatuhkan dirinya. Sontak Sultan Hadiwijaya terbangun dari lamunannya dan tidak siap menghadapi gajah yang berontak tersebut. Sultan Hadiwijaya yang kala itu tidak siap kemudian terjatuh di samping gajah yang sangat besar tersebut. Seluruh pasukan Pajang sangat terkejut dengan kejadian itu. Mereka tidak menyangka gajah yang ditunggangi Sultan Hadiwijaya meronta-ronta. Seluruh pasukan kemudian berhenti dan sebagian menolong Sultan Hadiwijaya. Kondisi Sultan Hadiwijaya saat itu terluka parah dan tidak bisa bangun dari jatuhnya. Beberapa bagian tubuhnya memar
dan untuk beberapa saat Sultan Hadiwijaya pingsan. Setelah sadar dari kondisi pingsan sambil tersengal-sengal napasnya, beliau memanggil putranya yang bernama Pangeran Benawa. Pangeran Benawa pun mendekat dan mendekatkan telinganya ke mulut ayah kandungnya tersebut. Sambil sesak nafas, Sultan Hadiwijaya mengatakan sesuatu kepada Pangeran Benawa. "Anakku Benawa, kamu tidak boleh memusuhi kakak angkatmu. Yang dimaksud di sini adalah Panembahan Senopati. Menurutlah padanya dan jangan sekali-kali membantah padanya." Dan Pangeran Benawa pun mengangguk dan menunduk. Pangeran Benawa adalah putra sah dari Sultan Hadiwijaya dengan istri Ratu Mas Cempaka. Beliau adalah putra yang menolak penyerbuan ke Mataram. Dia sangat menyayangi kakak angkatnya tersebut, tetapi karena desakan dari kakak iparnya yang bernama Arya Panghiri, maka terjadilah penyerbu tersebut. Sehabiskan membisikkan kata-kata tersebut, Sultan Hadiwijaya kemudian ditandu dan diletakkan dalam gerobak yang ditarik oleh 2 lembu. Iring-iringan pasukan Pajang berjalan kembali. Di dalam gerobak tersebut, Sultan Hadiwijaya ditemani oleh Pangeran Benawa. Sesekali tangan Pangeran Benawa menyeka keringat ayahandanya sambil selalu memegang tangan ayahandanya. Sahabat Uma Kayu TV, sekarang cerita berpindah ke Kerajaan Mataram, Kota Gede. Setelah kepulangan dari pasukan Pajang menuju Kesultanan Pajang, seluruh penduduk Mataram dan pasukan Mataram bersorak-sorai merayakan kemenangan perang tersebut. Tidak ada satupun penduduk Mataram yang mengalami kesedihan, baik anak-anak maupun orang tua. Semuanya dalam keadaan bersyukur dan bersukacita. Kentongan dan tetabuhan musik tradisional dibunyikan untuk menyambut kemenangan pasukan Mataram tersebut. Kondisi kerajaan Mataram juga tidak kalah sibuknya dengan para rakyat. Seluruh abdi dalam menyiapkan pesta yang sangat besar. Para lelaki sibuk menyembelih ayam, sapi, kerbau, kambing, sedangkan abdi dalam perempuan menyiapkan di dapur guna perayaan kemenangan tersebut. Sahabat-sahabat Uma Kayu TV, konon pesta-pesta tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan keraton Mataram. Apabila ada tamu dari daerah lain, Panembahan Senopati selalu mengadakan pesta besar-besaran dengan maksud menunjukkan para tamu bahwa Mataram adalah kerajaan yang sangat makmur dan berlimpah hasil buminya. Ini juga sebagian strategis Panembahan Senopati dalam merekrut daerah-daerah sekitar yang dulunya bergabung dengan Pajang, berpaling dan menyatakan bergabung dengan Mataram. Akhirnya seluruh punggawa dan prajurit dikumpulkan di suatu tempat, sebuah lapangan yang sangat luas. Dan Panembahan Senopati duduk di atas kuda tunggangannya yang sangat tinggi, mengumumkan pengumuman yang sangat-sangat penting. Selain berterima kasih kepada prajurit Mataram, Panembahan Senopati memberikan uang, jabatan, serta tanah kepada prajurit yang belum mempunyai rumah. Sontak di lapangan tersebut riuh meriah berteriak kegirangan. "Jaya Mataram, Jaya Ngarso Dalem," kata mereka. Kemudian para prajurit berpesta pora, makan makanan yang sudah disiapkan para abdi dalam. Banyak juga yang meminum tuak yang sudah disediakan. Tidak lama setelah Panembahan Senopati berpidato, Panembahan Senopati dan Ki Juru Mertani masuk ke keraton dan duduk di singgasana Watu Gilang. Mereka berbicara dan merebut tentang kemajuan Mataram ke depannya. Mereka berdua sangat serius sekali dalam pembicaraannya. Tiba-tiba dari arah luar pendopo datanglah prajurit sandi yang lari tergopoh-gopoh sambil berkeringat. Prajurit tersebut masuk ke dalam pendopo dan jalan cengkeng menghadap Panembahan Senopati serta menyembah. Prajurit tersebut adalah prajurit dari Mataram dari Kesatuan Telik Sandi. Kalau saat ini adalah prajurit dari Kesatuan Intelijen. Kemudian prajurit tersebut menyembah 3 kali kepada Panembahan Senopati dan mengutarakan maksud kedatangannya. Prajurit tersebut melaporkan bahwa Sultan Hadiwijaya terluka parah sehabis jatuh dari gajah tunggangannya. Pakai disambar petir, Panembahan Senopati kaget bukan kepala. Beliau menatap langit-langit, perlahan-lahan meneteskan air mata.
Beliau merasa bersedih atas kejadian yang menimpa ayah angkatnya tersebut. Sejenak Panembahan Senopati memejamkan matanya. Kelihatan seperti melamun dan tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh Ki Jurumertani. Ki Jurumertani pun meredakan kesedihan ponakannya tersebut. Dan merasa pundaknya ditepuk dan dielus, Panembahan Senopati bangkit dan memandang Ki Jurumertani. Dan beliau berkata, "Aku akan menyusul para pasukan Pajang untuk melihat kondisi ayah angkatku." Akan tetapi hal itu ditolak oleh Ki Jurumertani. Dan Ki Jurumertani menjelaskan banyak hal kepada Panembahan Senopati. Atas pertimbangan tersebut, maka Panembahan Senopati mengurungkan niatnya untuk menyusul ayah angkatnya tersebut. Pemirsa setia Omakai TV, demikianlah kisah antara Pajang dan Kota Gede episode yang ke-8. Semoga cerita dongeng ini menjadi hiburan buat teman-teman setia Oma Kayu TV. Sampai ketemu kembali di episode ke-9. Pemirsa Oma Kayu TV, dalam cerita di atas kita mengetahui bersama bahwa kecintaan Sultan Hadiwijaya terhadap putra angkatnya yang bernama Panembahan Senopati sangatlah besar. Teman-teman Oma Kayu TV yang masih mempunyai orang tua, rawatlah beliau. Bikinlah dia bahagia di masa tuanya. Kadang mereka tidak membutuhkan lagi harta. Dia hanya butuh untuk kehadiranmu. Jangan sia-siakan waktu yang ada, supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari. Salam Omakai TV, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.